Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faidinur, NPM 241002223. Saya dari Prodi Sistem Informasi, kelas reguler 4A Banjarmasin Pagi. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas proyek saya. Ini merupakan mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Ramdhani. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas proyek saya. Di sini saya mendapat temanya yaitu tema pendidikan. Dan di sini ada 5 file dan tiga diantaranya merupakan kelas dan dua diantaranya merupakan prom. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang codingannya. Di sini ada paket 24100-223 pendidikan. Ini merupakan judul paketnya. Nah, di sini dan paket ini adalah tempat kita akan menampung 5 file saya di sini. Dan selanjutnya ada public kelas siswa. Public ini bisa ya terbuka yang dimana ini bisa diakses di mana saja. Dan di sini ada kelas. Kelas ini menandakan kelas siswa. Jadi ini siswa ini kelas siswa ini merupakan judulnya dan kelas ini adalah tempat di mana kita menampung codingan yang ingin kita buat di dalam siswa ini seperti ada variabel, ada atribut, ada konstruktor, ada metodenya. Nah, ini ditampung di sebuah kelas siswa ini. Dan di sini selanjutnya ada prepaid. Prepaid di sini adalah bahwa ini tidak bisa di otak-atik atau diubah selain dari prepaid sini. Jadi ini terbatas daripada yang public ini. Dan selanjutnya ada string. String di sini merupakan tipe datanya. Biasanya berupa huruf. Untuk tipe data string dan sini ada variabel atau atributnya itu ID siswa. Tapi biasanya di sini disebutkan bahwa ini adalah atribut karena ini berada di dalam sebuah kelas, yaitu kelas public kelas siswa. Dan selanjutnya sini ID siswa, nama dan tempat lahir ini kan merupakan sebuah atribut. Atribut ini merupakan tempat untuk menampung data yang akan kita masukkan. Misalkan data ID siswa akan masuk ke atribut atau variabel ID siswa. Misalkan nama siswa ini nanti akan masuk ke variabel atau atribut nama. Jadi untuk tempat menampung sebuah data di variabel ini atau atribut ini. Selanjutnya ada konstruktor. Ini konstruktor kosong. Jadi ini biasanya digunakan untuk apabila nanti kita ingin mengisi data. Biasanya digunakannya itu yaitu getter dan setter untuk mengisi data jadi public siswa ini. Dan selanjutnya ada konstruktor parameter lengkap. Ini konstruktor kosong tadi. Ini konstruktor parameter lengkap yaitu untuk mengisi datanya langsung. Kalau ini bisa diisi datanya menggunakan setter atau getter nanti belakangan. Nah, di sini ini apabila kita ingin langsung mengisinya secara lengkap. Ini string public siswa menandakan bahwa ini kita melakukannya di file siswa. Dan sini string ini merupakan tipe datanya. ID siswa ini merupakan namanya, nama, tempat lahir. Selanjutnya di sini ketis ID siswa ini di sini seperti bahwa menandakan bahwa yang kita lakukan itu di variabel atau atribut ID siswa ketis ID siswa berarti kita melakukannya di variabel ID siswa dan ID variabel ID siswa sama dengan ID siswa dan begitu juga selanjutnya. Dan sini ada ada metode public menampilkan datanya. Di sini ada data untuk menampilkannya. Ini public void tampilkan data. Ini void ini untuk prosesnya, proses eh, di mana itu kayak sistemnya memproses dan di sini sistem output dan print. Print ini untuk memunculkan apa yang dimunculkan adalah yang di dalam kolom ini yaitu ID siswa sebenarnya itu variabel ID siswa. Jadi itu yang akan dimunculkannya. Dan selanjutnya ada public void. Sini proses ganti password. Jadi apabila kita ingin ganti password, ini merupakan caranya yaitu di sini ada this password. Di sini untuk menunjukkan bahwa yang kita gunakan adalah di variabel password dan diganti dengan password baru. Sama dengan password baru. Selanjutnya di sistem outprint. Nah, ini akan ditampilkan lagi bahwa password berhasil diubah untuk siswa dengan namanya, itu variabel namanya apa. Sini akan muncul nanti.
Jadi untuk memunculkan ini, dan selanjutnya ada function dan getter dan setter. Jadi public string get ID siswa, di sini string merupakan tipe datanya, dan get ID siswa ini akan mengambil data yang ada di ID, di variabel atau atribut ID siswa dan akan dikembalikan ke return ID siswa. Selanjutnya ada public void, ini prosesnya tanpa pengembalian, dan prosesnya set ID siswa. Jadi kita akan diminta untuk mengupdate atau mengisi lah data ID siswanya. This ID siswa ini menandakan bahwa yang kita lakukan adalah di variabel ID siswa. Dan selanjutnya juga masih sama untuk public string get nama, set nama itu masih sama, untuk selanjutnya sini masih sama. Jadi penjelasan itu masih sama, dan selanjutnya saya akan jelaskan mengenai kelas nilai siswa. Nah, di sini di kelas nilai siswa itu sebenarnya masih sama saja. Tapi bedanya adalah ada di sini kita pakai buat tipe datanya itu tipe data, tadi kan tipe datanya cuma string, di sini ada tipe data double yang dimana untuk biasa digunakan untuk nilai yang ada desimalnya, biasanya 60 koma sekian misalkan, biasanya itu pakai tipe data double. Dan di sini ada public konstruktor konstruktor kosong lagi, masih sama seperti tadi, itu untuk mengisi nilainya nanti menggunakan setter atau getter. Selanjutnya di sini masih sama, dan bedanya sini ya tadi bedanya cuma di eh, tipe datanya tadi saja ada double. Sebenarnya masih sama, ini masih sama. Bedanya adalah di bagian sini di menghitung nilai rata-ratanya. Jadi di sini akan ada sistem di mana kita akan menghitung nilai rata-ratanya menggunakan rumus yang ini. This nilai variabel rata-rata sama dengan absen kali 0,1 tugas kali 0,2 TS kali 0,3 UAS kali 0,4, ini merupakan pakai absen kali 10%, 20%, 30%, 40%. Itu adalah hasil dari nilai rata-ratanya. Dan di sini public void dalam prosesnya hitung rata-rata maupun namanya. Jadi di sini apabila nanti programnya dijalankan itu akan langsung menghitung nilai rata-ratanya secara sistemnya, jadi tidak manual, dia langsung akan ada hasilnya nanti. Dan selanjutnya sih masih sama untuk get dan setnya, tidak ada perubahan, codingannya pun masih sama. Dan selanjutnya ada saya jelaskan mengenai kelas main Java-nya. Di sini masih sama, itu public class main nama kelasnya, dan di sini kelas ini untuk ini kan untuk isi codingannya, untuk tempat mengisi codingannya. Sini public class, public static void main. Terusnya ada membuat objek siswa. Sini kita diminta untuk mengisi nilai nilai dari isi yang kita coding tadi di siswa atau nilai siswa. Nah, sini siswa satu sama dengan nilai siswa. Jadi seperti itu. Di sini akan menampilkan data siswa, dan di sini masih sama juga. Siswa satu misalkan ganti password. Nah, di sini bisa kita perbarui password, dan di sini kita input nilainya, dan ini akan menampilkan nilai di atas dan milik siswa kayak ini. Dan apabila kita run seperti ini hasilnya. Nah, ini contohnya apabila kita run. Nah, ini merupakan contoh untuk codingan kelasnya. Selanjutnya ada bagian from. Di sini saya ingin jelaskan bagian from siswa. Dan di sini di from siswa ini terdapat desainnya seperti ini. Nah, biasanya ada desainnya seperti ini. Nah, ini untuk from siswa. Dan untuk penjelasan codingannya, sini masih dipaketin sama. Dan di sini kita gunakan public from siswa. Ini merupakan nama formnya untuk from siswa. Dan ini komponen ini merupakan fungsinya untuk bahwa kita akan mengisi sebuah codingannya itu di bawah ini. Nah, seperti itu. Jadi ini penting, dan biasanya ini sudah ada lebih dahulu lah. Apabila kita membuat sebuah prompt, biasanya sudah langsung ada otomatis di bawah nama public from kita.
Selanjutnya sini ada set title, ini untuk mengganti title-nya. Nanti apabila programnya dijalankan, contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari program data siswanya punya saya. Nah, jadi ini ya title itu yang from data siswa. Ini title data sini akan diganti di sini. Jadi apabila kita ganti tulisannya from data siswa, maka akan keganti juga di bagian eh, atas ini. Nah, itu contoh yang selanjutnya ada set location relative to null. Ini untuk memunculkan layarnya di tengah. Jadi apabila kita run, programnya langsung di tengah. Contohnya seperti ini. Nah, ini langsung muncul di bagian tengah. Itu karena codingan tadi langsung diminta untuk memunculkan di bagian tengah. Jadi apabila tidak ada codingan itu, mungkin codingannya akan muncul di sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi tidak langsung di tengah layar laptop atau PC gitu. Selanjutnya ada Java Swing the table, table siswa, get mode, set count. Di sini untuk memastikan bahwa apabila nanti kita run, tabelnya itu kosong. Seperti ini. Nah, untuk memastikan bahwa isi-isinya ini kosong terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya ada kita penjelasan di sini. Nah, di sini ada di sini edit teksnya sini teksnya saya kosongin untuk agar terlihat lebih rapi dan di sini namanya merupakan text ID. Jadi nama filenya tuh text ID, ini text nama, ini text tanggal lahir dan selanjutnya masih sama. Dan di sini saya akan lihatkan codingan untuk button simpannya. Nah, di sini button simpan codingannya seperti ini. Di sini akan ada kondisi mana if. Ini untuk membuat sebuah kondisi. If ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah kondisi. Dan text ID ini merupakan nama text filenya tadi. Text nama. Nah, ini juga untuk membuat kondisi. Dan di sini Java Swing Option Message show dialog ini untuk menampilkan nanti apabila pilihan kita tidak mengisi ID dan nama, maka akan muncul peringatan warning message. Jadi akan muncul semacam pop-up. Contohnya misalkan seperti ini, misalkan simpan, jembatan simpan. Nah, jadi akan muncul peringatan seperti ini. Jadi itu fungsinya untuk yang Java Swing ini, jadi fungsi ini untuk menampilkan pop-up peringatan apabila kita tidak mengisi ID atau nama, maka akan muncul pop-up itu dan akan dikembalikan ke awal. Selanjutnya kita bagian update. Bagian update masih sama di INT baris ini untuk memilih barisnya. Jadi kita diminta memilih baris mana di tabel siswa atau variabel tabel siswa. Kita select row-nya, kita select barisnya, maka akan muncul lagi di sini codingan pilihannya itu pilihan apabila kita tidak memilih baris, maka eh, maka akan muncul pop-up seperti tadi dan itu akan dikembalikan ke awal. Jadi apabila tidak kita klik data siswanya yang ada untuk kita update, maka akan hilang, maka akan muncul pop-upnya. Sorry, akan muncul pop-up seperti tadi. Contoh, misalkan ID siswanya nih 100, 200, tiga, namanya misalkan Pak ID, tempat lahir misalkan Raptura, terus tanggal lahirnya misalkan 12/12 misalkan 2012, terus ini gendernya kita pilih laki-laki, alamatnya misalkan Banjarmasin, kelasnya itu misalkan kelas 12, passwordnya misalkan 123, terus kita simpan. Nah, ini kan ada datanya nih. Nah, apabila kita ingin update, kita pilih dulu datanya, kita klik datanya seperti ini, kita klik, ya, kita klik datanya, kita update, maka akan muncul seperti ini kan, kita update. Tentu misalkan namanya kita ganti menjadi call ID node. Seperti ini misalkan baru kita tekan update. Nah, maka data update berhasil. Tapi kalau tidak kita klik, maka tidak bisa. Jika tidak kita klik, contohnya seperti ini. Kita ulang, sorry, kita ulang misalkan namanya
Selamat. Nah, jadi seperti ini, misalkan kita simpan, dan misalkan kita ingin update, nah ini akan muncul opsi ini pilih baris terlebih dahulu. Jadi ini fungsi untuk codingan yang tadi submissive tadi, Java Swing submissive tadi fungsinya untuk itu. Jadi untuk memunculkan bahwa peringatan bahwa bila kita, tidak kita klik akan jadi seperti itu. Selanjutnya ada bagian hapus. Nah di sini bagian hapus ini masih sama saja codingannya. Jadi akan memilih baris yang ingin kita hapus. Contohnya, dan ini akan muncul lagi peringatan apabila kita tidak memilih baris bahwa kita harus minta memilih baris terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, apabila kita jalankan kan Chrome-nya kan, ini ada datanya kan. Tapi jika tidak kita klik, kita ingin hapus saja langsung, tidak bisa karena akan muncul pop-up atau peringatan mengenai pilih dulu baris yang ingin dihapus. Misalkan kita ingin hapus, ya tinggal kita pilih, kita hapus. Dan yes, data berhasil dihapus, muncul eh, pop-up, muncul data berhasil dihapus. Kesannya seperti itu. Itu untuk from data siswa. Dan untuk from nilai siswa, ya masih sama codingannya. Tidak ada tidak ada perubahan. Masih sama. Di sini bedanya mungkin ada angka-angka double tadi desimal. Dan sini contohnya nih, contohnya 24, 24, 103. ID mata pelajarannya misalkan contoh matematika semesternya 2 misalkan tahun ajaran 2024, absennya 1, tugasnya nilai tugasnya di sini maksudnya nilai tugas kalau misalkan ya tugasnya 75, UTS-nya misalkan 80, UAS-nya misalkan 75, dan nilai rata-ratanya kita hitung tadi langsung. Dan di sini munculnya rata-ratanya itu 69, kita simpan. Dan data berhasil disimpan. Apabila kita ingin update, kita klik lagi sama kita update. Misalkan ternyata nilai tugasnya 80, kita hitung lagi. Nah, jadi rata-rata 70, kita simpan. Nah, ini sorry kepencet simpan. Jadi sebenarnya kita jika ingin kita hapus seperti ini harusnya kita pencetnya itu update untuk update data. Nah, jadi sepertinya seperti itu aja untuk mengenai form saya. Dan untuk form nilai siswa ya sama saja, penjelasannya tidak ada perubahan banyak. Jadi mungkin paling eh, ya untuk button-buttonnya paling cuma ada berbeda di bagian button hitung. Mungkin button hitung ini masih sama, kita akan diminta ada kondisi, ya teks absen, dan apabila kita tidak mengisi semua nilai, akan ada peringatan bahwa kita harus mengisi dulu, dan seperti itu. Dan ya ini untuk penjelasan mengenai tugas proyek saya, apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.